Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1 sampai 3. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di subtema 2. Pada subtema 2 kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah keragaman bangsa Indonesia, yang kedua faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia, dan yang ketiga adalah budaya yang ada di bangsa Indonesia. Keragaman bangsa Indonesia. Apa sih keragaman itu? Nah, keragaman bangsa Indonesia adalah segala sesuatu yang ada di Indonesia yang lahir dari kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan daerah itu apa ya? Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang ada di tiap-tiap daerah. Kebudayaan merupakan kepribadian suatu bangsa. Kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Apa ya kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional adalah hasil usaha akal budi atau pikiran dari seluruh bangsa Indonesia dari beragam suku dan ras. Sehingga keragaman yang ada di Indonesia haruslah menjadi pemersatu untuk semua masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Ada 4. Yang pertama yaitu ras di Indonesia. Anak-anak tahu ras? Nah, ras adalah suatu golongan penduduk dari suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu yang berbeda dengan penduduk daerah yang lain. Di Indonesia kita mengenal 4 kelompok ras. Yang pertama adalah ras Melayu Mongoloid, kedua ras Swedoid, 3 ras Negroid, dan yang keempat adalah ras Papua Melanezoid. Yang kedua adalah suku di Indonesia. Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke, dari banyak pulau, sehingga setiap pulau mempunyai suku bangsa sendiri-sendiri. Nah, ada suku Aceh, suku Melayu, suku Batak, suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, suku Tengger, suku Madura, dan masih banyak yang lain. Yang keempat, perbedaan geografis. Perbedaan kondisi geografis ini akan berpengaruh kepada mata pencaharian masyarakat Indonesia. Nah, mata pencaharian ini bisa berupa perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Yang keempat adalah pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia salah satu bangsa yang menganut faham terbuka atau bangsa yang terbuka, sehingga keterbukaan ini menjadi penyebab kebudayaan asing bisa masuk ke Indonesia. Budaya bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki budaya masing-masing, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Di setiap daerah di Indonesia juga mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Budaya bangsa Indonesia yang tidak kita jumpai dengan bangsa yang lain adalah gotong royong. Kita review sedikit yuk, apa sih gotong royong? Nah, gotong royong adalah melakukan pekerjaan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Manfaat dari gotong royong ternyata banyak sekali, diantaranya yaitu mempererat tali persaudaraan, pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan cepat selesai, dan bisa menambah kebersamaan. Kali ini Ibu tampilkan beberapa gambar yang terkait dengan ras yang ada di Indonesia. Gambar yang kiri atas adalah ras Melayu Mongoloid.
Ciri fisik dari ras ini adalah memiliki kulit sawo matang, berambut lurus, bentuk wajahnya cenderung bulat dan bertubuh sedang. Pada ras Melayu Mongoloid terdapat dua gelombang. Yang pertama adalah gelombang Melayu tua atau Proto Melayu. Kelompok ini datang dari Tionghoa bagian selatan atau Yunan. Suku yang termasuk ke dalam ras ini diantaranya adalah suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Gelombang yang kedua kita sebut dengan Melayu Muda atau Deutero Melayu. Ras ini masuk ke Indonesia melalui Semenanjung Malaya, Madura, Jawa, dan Bali. Gambar yang kedua adalah ras Wedoid. Ciri fisik dari ras ini berkulit hitam, berambut keriting, dan bertubuh sedang. Yang ketiga adalah ras Negroid. Ciri dari ras Negroid adalah kulitnya berwarna hitam, berambut keriting, dan bertubuh tinggi. Dan yang terakhir adalah ras Papua Melanozoid. Ras Papua Melanozoid ada di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Ciri pada ras ini hampir sama dengan ras Negroid, yaitu kulit berwarna hitam, rambut keriting, tubuhnya tinggi, namun pada ras ini memiliki bibir yang lebih tebal. Bagaimana anak-anak? Setelah kita melihat berbagai macam ras yang ada di Indonesia dengan ciri fisik yang berbeda-beda, nah tentunya kita harus mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua ciptaannya, dan keragaman ini harus menjadikan kita makhluk yang selalu bersyukur atas semua ciptaan Allah dan tidak mengejek antar satu dengan yang lain. Kita sampai di subtema 3. Pada subtema 3, kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, keragaman di Indonesia, dan yang kedua adalah organisasi. Keragaman di Indonesia meliputi suku, agama, ras, budaya, dan juga kegiatan ekonomi. Keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadikan bangsa Indonesia tercerai-berai atau terpecah belah. Karena bangsa Indonesia mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Keragaman yang ada di Indonesia tentunya adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus kita jaga bersama-sama. Yang kedua adalah organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu pola hubungan antar individu dengan tujuan yang sama. Nah, ternyata organisasi ini adalah salah satu upaya untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Arti penting keberagaman di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali keberagaman. Nah, di tabel ini akan Ibu tampilkan keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman antar golongan, dan juga keberagaman adat. Kita akan melihat bersama manfaat dari macam-macam keberagaman, akibat negatif, dan juga upaya untuk meningkatkannya. Kita simak bersama yuk. Ciri organisasi. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dan nyata. Yang kedua, pembagian kerja yang jelas. 3, ada keserasian antar anggota. Yang keempat, pembagian tugas sesuai dengan kemampuan para anggota. Dan yang terakhir, adanya koordinasi yang bagus untuk semua anggota, sehingga tidak ada informasi yang tidak tersampaikan dari satu anggota ke anggota yang lain. Dan semua yang menjadi tujuan daripada organisasi itu bisa tersampaikan dan terwujud oleh semua anggota.
Cara berorganisasi. Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin membentuk sebuah organisasi? Yang pertama, mengumpulkan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, membentuk struktur organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat pembagian tugas sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, sesuaikan tugas dengan kemampuan masing-masing anggota, sehingga setiap anggota tidak merasa terbebani oleh tugas tersebut. Yang kelima, menumbuhkan rasa saling percaya antar anggota. Hal ini akan menjauhkan kita dari rasa saling mencurigai satu dengan yang lain. Yang keenam, hindari perasaan merasa paling hebat sendiri di dalam organisasi tersebut, sehingga kita tidak akan mengejek ataupun merendahkan orang yang lain. Yang ketujuh, menciptakan suasana keserasian dan selalu berkoordinasi antar anggota yang lain. Jika ketujuh hal itu terpenuhi dengan baik, maka organisasi tersebut akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan semua yang menjadi tujuan itu akan insya Allah tercapai dan membuahkan manfaat untuk semua anggotanya. Komponen penting yang ada di dalam organisasi. Yang pertama adalah pengurus. Terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kepala divisi, dan masih banyak yang lain. Yang kedua adalah anggota organisasi. Terdiri dari seluruh orang-orang yang di dalam organisasi tersebut dan menjalankan tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah tujuan organisasi. Tujuan ini adalah segala sesuatu yang ingin dicapai bersama oleh organisasi tersebut. Contoh organisasi yang ada di sekolah. Anak-anak akan mengenal OSIS nanti ketika di SMP dan SMA. Apa sih OSIS? OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Yang kedua Pramuka, yang ketiga PMR, dan masih banyak lainnya. Contoh organisasi yang ada di masyarakat, yang pertama adalah Karang Taruna, Dua Remas atau kita kenal dengan Remaja Masjid, dan masih banyak yang lain. Bisakah anak-anak mencontohkan yang lain? Silakan dicatat di bukunya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho dan memudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.